Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke adik-adik, hari ini kita belajar mata pelajaran akidah akhlak ya. Hari ini kita membahas untuk bab 2 ya, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ya, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Tapi sebelum mulai pelajaran jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Nah, peta konsep dari pelajaran hari ini yaitu mengenal sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum, kemudian pengertian daripada Al-Qawi dan Al-Qayyum, serta hikmah Al-Qawi dan Al-Qayyum itu sendiri ya. Nah, adik-adik silahkan perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kalian ya. Bagaimana nih pendapat kalian tentang gambar tersebut sehubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada diri kalian? Nah, jadi di dalam kitab suci Al-Qur'an itu terdapat 99 nama Allah Subhanahu wa taala ya, atau biasa disebut dengan Asmaul Husna, yang menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masing-masing nama itu memiliki pengertian yang bersifat baik dan agung ya. Nah, jadi dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut Asmaul Husna, maka kita akan dapat balasan dan keberkahan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, karena kesempurnaan itu tergambar dalam 99 Asmaul Husna. Tetapi kali ini kita akan mempelajari Al-Qawi ya. Nah, pengertian daripada Al-Qawi itu sendiri itu artinya yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya ya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lemah dan tidak berdaya ya, termasuk kita. Nah, Al-Qawi itu bisa juga berarti pemilik kekuatan ya, yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Nah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah abadi. Dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah Subhanahu wa taala itu akan memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Dan juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 52 yang artinya keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi sangat keras siksaannya. Nah, jadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kekuatan fisik dan kekuatan hati atau keteguhan mental. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa muslim yang kuat lebih dicintai daripada muslim yang lemah. Nah, sedangkan kekuatan hati erat kaitannya dengan selalu bersikap teguh hati yang merupakan akhlak terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawi itu adalah adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia juga makhluk lainnya. Sebagaimana dia dijelaskan juga itu dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengasihinya seperti mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman sangat dicintai
kepada Allah Subhanahu wa taala jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa taala bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya itu bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maka manusia itu tidak pantas menyombongkan dirinya sekalipun dia mempunyai suatu kekuasaan. Nah, adapun cara meneladani sifat al-qawi itu adalah harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian ataupun cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin menjadi kuat guys, setiap hari latihan fisik agar bisa menjadi kuat. Mereka bangga jika disebut orang kuat. Namun sekuat-kuatnya manusia itu tidak ada yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuatnya. Ketika lahir, manusia itu berwujud bayi, lemah dan tidak berdaya. Jangankan mengangkat beban, duduk saja tidak sanggup. Saat tidur, manusia juga lemah, tidak berdaya. Ketika mati dan menjadi tulang belulang berserakan, manusia itu tidak mampu ya berbuat apapun. Manusia itu lemah, hanya Allah lah yang maha kuat ya. Nah, di sini juga ada hikmah mengimani daripada al-qawi ya. Pernahkah kalian mendengar kisah raksasa Jalut? Nah, dia itu adalah seorang laki-laki raksasa yang kuat dan bertubuh besar, tetapi dengan mudah dia dapat dikalahkan oleh Daud ya, yang kelak menjadi nabi yang saat itu masih belia. Nah, sungguh kejadian tersebut aneh tapi nyata. Siapa yang memberi kekuatan pada Nabi Daud? Siapa pula yang menciptakan raksasa di laut? Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-qawi, yang artinya apa tadi? Yang maha kuat ya. Al-qawi itu mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kekuatan kepada kita semua ya, dan makhluk lainnya dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi kekuatan yang dimiliki manusia itu tidaklah kekal ya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kekuatan yang kita miliki. Misalnya seiring bertambahnya usia, semakin berkurang kekuatan yang kita miliki. Nah, kekuatan seorang remaja itu berbeda dengan kekuatan orang yang sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selagi kita masih memiliki kekuatan, kita harus menggunakannya dalam melakukan kebaikan dan membantu sesama. Jangan menggunakan kekuatan itu untuk melakukan perbuatan yang kurang baik ya. Nah, berikut beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna al-Qawi. Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sumber kekuatan. Dan yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik ya, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah ya. Nah, itu tadi beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna al-Qawi ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala al-Qayyum atau maha mandiri. Jadi pengertian al-Qayyum itu adalah yang maha mandiri. Nah, adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99 tadi ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebut 3 kali, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya ya. Kemudian yang kedua surat Taha ayat 111 yang artinya dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Rob yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Dan yang ketiga surat Ali Imran ayat 2 ya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya ya. Jadi Al-Qayyum itu memiliki 2 makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala maha mandiri atau berdiri sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan
bantuan apapun dari seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Nah, jadi makna Al-Qayyum yang kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya ya. Nah, dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat pun dari pengawasan makhluk. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam, dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an Al-Anbiya ayat 42 yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rabb mereka. Nah, dijelaskan juga dalam surat Fatir ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum ini memiliki urusan yang besar ya, sebagaimana besarnya pemilik sifat ini. Nah, dengan maknanya yang pertama mengandung kesempurnaan ya, ketidakbutuhannya dan kebesarannya. Nah, dengan makna yang kedua mengandung seluruh sifat kesempurnaan dalam perbuatannya, yang tidak ada kesempurnaan baginya kecuali dengan sifat Al-Qayyum. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa meminta bantuan siapapun. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah itu cukup mengucapkan kun, jadilah, maka terjadilah. Nah, segala sesuatu yang memerlukan bantuan itu menunjukkan ketidaksempurnaan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, maha memberi pertolongan. Dialah yang diperlukan oleh semua makhluk termasuk manusia ya. Adapun cara meneladani sifat Al-Qayyum itu adalah kita sebagai manusia itu harus tegar dan tidak mudah menyerah ya ketika kita menghadapi berbagai kesulitan. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Jadi manusia itu harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita ya, insyaallah ya. Nah, selanjutnya hikmah mengimani Al-Qayyum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Al-Qayyum ya, yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun ya. Hal tersebut sangat berbeda dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mampu berdiri sendiri dan sangat bergantung kepada orang lain. Nah, nelayan membutuhkan dokter, petani membutuhkan sopir, guru membutuhkan penjahit, dan juga yang lainnya. Jadi oleh karena itu manusia itu disebut makhluk sosial, artinya selalu membutuhkan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu dan mengatur sikap setiap makhluknya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki dan segala urusan mereka. Pengaturannya pada segala hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya, baik perubahan, pergantian, penambahan maupun pengurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dan menghisap mereka pada hari kiamat nanti. Nah, jadi berikut ini beberapa hikmah untuk mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum itu. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Kemudian yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang C, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain ya. Nah, alhamdulillah itu tadi sedikit penjelasan tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna itu tadi yaitu tak ada gading yang tak retak ya. Artinya apa? Tidak ada manusia yang sempurna karena hanya Allah lah
yang maha sempurna. Nah, sedikit penjelasan itu tadi, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat dalam belajar. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam belajar. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.